Healthizen, welcome back to Dear Doctor. Dan masih bersama saya, Dr. Aryani, yang lagi standby jaga hari ini. Semoga para Healthizen sehat-sehat semua ya. Dan buat yang baru gabung di Dear Doctor, langsung aja bisa kasih konsultasi kalian ke saya via Instagram dan Twitter. Dan untuk kali ini saya sudah sangat antusias untuk menjawab semua pertanyaan dari Healthizen. Nah, sebelum saya mulai menjawab pertanyaan kalian, saya tidak akan bosan untuk mengingatkan selalu pakai maskermu untuk kesehatanmu dan selalu terapkan 5M ya. Nah, pertanyaan pertama, ada kiriman video nih dari Aris ya. Kita simak yuk. Dear Dokter, hai dok, saya Aris. Saya punya anak. Anak saya udah 2 hari ini panas tinggi, mencret, demam, batuk. Tapi saya tidak teskan dok, dan anaknya itu tidak mencium bau dok. Apakah anak saya terkena COVID ya dok? Terima kasih dok. Oke, Dear Aris, terima kasih pertanyaannya. Jadi, anakmu ini memang mengalami demam, panas, dan batuk. Dan ada riwayat hilang penciuman. Baik, untuk itu kita harus melihat karena infeksi COVID itu juga bisa mengalami demam, mengalami infeksi saluran pencernaan seperti batuk atau pilek, dan juga bisa mengalami gejala saluran cerna. Gejala saluran cerna yang bisa terjadi pada infeksi COVID yaitu sakit perut, diare, mual, dan muntah. Karena itu memang yang terbaik untuk mendiagnosis infeksi COVID-19 adalah dengan melakukan PCR swab. Apabila anak tidak dilakukan PCR swab, maka anak perlu diisolasi mandiri apabila keadaan umumnya baik. Dan apabila keadaannya ada perburukan, misalnya semakin sesak atau demamnya tidak turun-turun, maka bisa dibawa ke layanan kesehatan terdekat. Nah, pertanyaan kita selanjutnya dari @irnanda. Dear Dokter, anak saya 7 tahun terpapar COVID. Bisakah dia menjadi donor konvalesen? Oke, terima kasih Dear Irnanda atas niatannya. Tapi memang anak-anak itu yang kurang dari 18 tahun belum boleh memberikan donor darah. Donor darah biasa saja mereka belum boleh, apalagi donor konvalesen. Syarat-syarat untuk melakukan donor konvalesen dari PMI yaitu: pertama, berusia 18 sampai 60 tahun. Kedua, berat badannya harus lebih dari 55 kg. Diutamakan jenis kelamin pria, dan apabila wanita harus yang belum pernah hamil. Kemudian pastinya pernah terinfeksi COVID-19 karena supaya ada antibodi di dalam darahnya. Selain itu, harus sudah bebas keluhan minimal 14 hari. Alangkah baiknya apabila ada surat keterangan sembuh dari rumah sakit yang merawat. Dan maksimal untuk mendonorkan diri adalah 3 bulan pasca sembuh dari infeksi COVID-19 dan tidak pernah menerima transfusi darah selama 3 bulan terakhir. Calon donor yang akan memberikan donor darahnya merupakan penyintas yang isoman lebih dari 3 gejala dapat melakukan donasi apabila membawa surat keterangan sembuh dari dokter atau puskesmas apabila memang tidak pernah dirawat di rumah sakit. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Mari kita lihat pertanyaan kita selanjutnya, yaitu dari @benastari29. Dear Doctor, apakah penyakit asam lambung bisa terjadi pada anak? Bagaimana gejalanya? Oke, Dear Benastari, penyakit asam lambung bisa terjadi pada anak-anak, terutama anak-anak yang pola makannya tidak teratur. Karena itu kita harus lihat gejala-gejalanya biasanya nyeri ulu hati yang sering, kemudian rasa mual, seringkali disertai muntah. Dan kadang-kadang anak bisa mengeluh adanya rasa panas pada dada. Jadi di sini ya, di sini ini saluran makanan. Jadi kalau apabila asam lambungnya tinggi, seringkali asam lambung tersebut naik ke atas. Itu yang kita namakan reflux. Dan itu membuat rasa nyeri dan panas pada dada. Anak mungkin bisa mengeluhkan hal itu.
Atau anak yang lebih kecil kadang-kadang tidak punya gejala. Mereka hanya kelihatan lebih lesu, kemudian menolak makan, atau pada saat makan atau menelan, mereka menangis karena merasa nyeri. Nah, itu juga harus diwaspadai adanya gejala asam lambung. Oke? Mudah-mudahan menjawab. Berikutnya, pertanyaan dari @charla_ans. Dear Doctor, anak saya terlambat bicara. Kata orang, ini berkaitan dengan pemilihan menu MPASI. Benarkah ini saling berpengaruh? Nah, Dear Charla, sebetulnya ini yang namanya oromotor skills ya, atau keterampilan oromotor. Keterampilan oromotor itu artinya keterampilan dari otot-otot di sekitar mulut. Otot di sekitar mulut dan juga lidah adalah otot yang sama yang digunakan untuk makan dan untuk bicara. Karena itu, kalau tadi seorang anak yang terlambat bicara, bisa jadi otot-otot tersebut belum terlalu terlatih, sehingga perlu dilatih apabila sudah melebihi milestone untuk usianya. Tapi juga bisa jadi bahwa pemberian MPASI-nya itu terlambat. Terlambat itu artinya apa? Konsistensinya tidak ditingkatkan sesuai dengan usianya, sehingga otot-otot oromotor dan lidah tersebut menjadi tidak terlatih. Karena itu jangan lupa, apabila kita memberikan MPASI, berikan MPASI yang sesuai dengan tahapan usia si anak. Supaya apa? Supaya otot-ototnya terlatih sehingga bisa makan dengan baik, bisa naik konsistensi makanan dengan baik. Targetnya di atas usia 1 tahun sudah bisa makan nasi seperti biasa atau setidaknya nasi lembek. Dan apabila otot oromotor tersebut terlatih, maka lebih besar kemungkinan anak tersebut keterampilan bicaranya juga baik ya. Meskipun keterampilan bicara ada banyak faktornya, bukan hanya otot-otot mulut, tapi juga dari otak dan juga dari faktor interaksi. Baik, berikutnya kita lihat pertanyaan yang selanjutnya ya. Dari @Dika Mahendra. Dear Doctor, bahaya nggak sih kasih balita kopi dan minuman bersoda? Oke, baik. Yang ini berkaitan dengan sebetulnya kafein. Kafein itu selalu kita asosiasikan dengan kopi. Tapi sebetulnya kafein juga bisa terdapat di dalam minuman lain selain kopi, yaitu soda, teh, coklat, beberapa es krim, dan juga obat. Nah, seberapa banyak sih yang ada di dalam minuman-minuman tersebut? Bisa berbeda-beda sesuai dengan jenis minumannya. Contohnya, dalam kopi sekian mililiter misalnya terkandung 250 mg kafein. Nah, dalam mililiter yang sama, soda akan mengandung sekitar 30-40 mg kafein. Iced tea mengandung sekitar 70 mg. Susu coklat mengandung sekitar 5 mg. Dan di obat pilek juga ada sedikit kafeinnya untuk jenis-jenis tertentu sekitar 30 mg. Apa akibatnya kalau anak-anak itu kebanyakan kafein? Pasti mereka bisa merasa ada gangguan kesehatan, yaitu bisa cemas, bisa ada gemetar, kemudian mengeluh sakit perut, sakit kepala, susah berkonsentrasi, susah tidur pastinya ya kalau kebanyakan kafein. Kemudian bisa cenderung dehidrasi dan bisa ada peningkatan dalam detak jantung dan tekanan darah. Karena itu, kita harus mengawasi asupan makanan seorang anak dan kalau bisa jangan terlalu banyak anak itu diberikan es teh, soda, apalagi kopi. Oke? Nah, pertanyaan terakhir hari ini dari Destria. Dear Doctor, anak saya balita, pupnya sehari sering sekali, yaitu 3 kali. Ini normal nggak sih dok? Normalnya seperti apa? Dan apa saja yang harus dikonsumsi supaya pencernaannya normal? Nah, Dear Destria, yang namanya pup pada seorang anak itu berkisar antara yang paling normal nih ya, 2 kali sehari sampai 2 hari sekali. Dengan catatan pupnya itu konsistensinya baik, kemudian lunak, tidak pernah keras atau nyeri pada saat dikeluarkan, dan juga tidak cair.
Nah, apabila anak pup 3 kali sehari, maka yang kita lihat adalah apakah dia bisa tumbuh dengan baik. Berat badannya naik dengan baik. Bisa jadi buang air besarnya yang banyak adalah karena makannya memang terlalu banyak, sehingga sisa makanan yang tidak digunakan oleh tubuh karena sudah cukup dikeluarkan kembali. Karena itu pupnya menjadi sering. Tapi apabila seorang anak tidak tumbuh dengan baik, berat badannya tidak naik sesuai dengan grafik pertumbuhan, disitulah kita harus waspada. Bawa anak ke dokter untuk diperiksa dan dipastikan bahwa penyerapannya dan pencernaannya berfungsi dengan baik. Oke, semoga menjawab ya. Nah, tak terasa waktu jaga saya sudah habis. Tapi Dear Dokter akan tetap selalu menunggu konsultasi dari para healthizen yang akan dijawab di episode selanjutnya. Semoga yang saya share hari ini bisa bermanfaat. Saya Dr. Aryani pamit untuk episode kali ini, and I'll be back di episode selanjutnya. We share because we care. Bye!